Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi pengalaman terkait tentang penyakit MAH atau yang sering kita dengar yaitu asam lambung. Ya, baik guys. Pengalaman saya menceritakan sedikit. Awal saya mengalami atau merasakan yang namanya GERD atau asam lambung ini saya rasakan pada saat COVID atau Corona masuk ke Indonesia, yaitu di awal tahun 2020. Di situ sensasi asam lambung saya merasakan bahwa sangat luar biasa dan memang menjadikan di bagian tubuh kita ini, khususnya di bagian perut sampai ke leher atau di bagian tenggorokan, sangat tidak enak perasaan itu. Kemudian pada saat saya merasakan itu, saya pikiran saya ini dihantui dengan pikiran cemas berlebih. GERD-nya itu juga masuk ke pola pikir. Jadi pola pikir saya di sini terganggu akibat asam lambung, atau mungkin juga karena pekerjaan atau apapun itu yang membuat pikiran saya jadi cemas. Cemasnya ini sangat luar biasa berlebih. Terkadang saya merasakan takut mati, kemudian takut mendengar kabar-kabar buruk. Jadi itu sensasi sangat luar biasa. Saya mulai berpikir untuk melakukan pengobatan. Pengobatan ini saya lakukan mulai dari medis. Saya berniat dalam hati, saya ingin berobat dulu. Tapi berobatnya itu di medis. Jadi begitu guys. Medis saya lakukan dengan cara tidak langsung ke dokter dulu. Itu pada awal saya mengalami yang namanya asam lambung itu atau penyakit MAH yang disebabkan oleh karena GERD. Jadi saya berobat atau check up dulu ke laboratorium. Laboratorium ini di mana? Yaitu di klinik Prodia. Prodia atau laboratorium resmi dari pihak perusahaan ataupun pemerintah yang boleh, tapi saya melakukannya di Prodia. Saya melakukan check up. Pertama saya ambil sampel darah dulu, itu yang awalnya. Kemudian saya masuk lagi ronsen. Jadi seluruh tubuh saya itu di ronsen mulai dari bagian dada sampai ke bagian perut. Jadi itu. Selanjutnya saya masuk lagi USG di bagian perut. Selesai dari USG perut, sehari kemudian hasil yang saya ambil dari Prodia ini yaitu mengatakan bahwa hasil ronsennya normal, hasil check up darahnya juga normal. Hanya satu yang ditemukan oleh USG, yaitu asam lambung berlebih. Nah, karena hasil dari USG tadi, dari perut saya, dari diagnosa dari laboratorium Prodia ini, saya bawa konsultasikan ke dokter ahli, yakni di dokter praktek. Jadi dokter praktek di sini saya bawa hasilnya itu ke dokter praktek. Lalu dokter mengatakan bahwa saya tidak perlu menyebutkan yang namanya dokternya ya. Dokter ini mengatakan bahwa hasil ini adalah Bapak memiliki asam lambung yang sangat berlebih. Nah, setelah itu saya mengatakan bahwa solusinya dok bagaimana?
saya harus mengobati cara apa, pokoknya saya serahkan sama dokter ya. Tentu saya diberikan resep obat. Jadi setelah saya berobat, mengambil resep dari dokter tersebut, dok, saya mengatakan apakah ini hanya sementara atau bisa jangka panjangnya atau bisa sembuh total. Dokter mengatakan kita tidak bisa memastikan, yang pastinya berobat saja dulu. Saya berobat, saya beli, saya tebus obat itu dengan cara saya bayar obat ini di apoteknya dokter praktik tadi. Dan kemudian saya minum atau mengonsumsi obat tersebut, namun hasilnya sama saja. Saya seperti biasa, asam lambung saya berlebih, masih tetap saya rasakan. Makan sedikit begah, makan banyak pun juga begah, dan pikiran cemas itu tidak pernah hilang sampai selesai obat yang saya minum ini, saya konsumsi. Saya penasaran, saya coba ganti dokter ahli lagi, tapi di ahli penyakit dalam juga. Nah, ahli penyakit dalam di sini saya masuk ganti obatnya juga, diresepkan. Saya singkat cerita, diresepkan obat tersebut, kemudian saya tebus, lalu kemudian saya balik ke rumah, baru saya konsumsi lagi kurang lebih sekitar 10 hari obat tersebut habis, dalam hal ini obat kimia ya. Nah, dari obat tersebut selesai saya konsumsi, namun yang saya rasakan juga belum ada perubahan sama sekali. Jadi masih tetap merasa begah, pikiran cemas, kemudian ditambah lagi sering goyang. Jadi itu pengalaman. Hanya satu dalam pikiran saya selalu mengatakan bahwa saya harus bersikap positif tinggi atau berpikiran positif tentang masalah cemas ini. Untuk menghadapi cemas ini, saya selalu mengatakan bahwa cemas ini datangnya dari saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak perlu memikirkan hal-hal negatif, hanya memikirkan bahwa yang namanya cemas ini pasti datangnya dari yang Maha Kuasa atau yang menciptakan seorang manusia. Jadi guys, saya menyampaikan ini untuk berbagi pengalaman kepada kita semua, yakni cemas itu harus dilawan. Jangan memikirkan cemas itu. Apabila kita mengikuti cemas itu, maka cemas ini akan semakin bertambah. Semakin kita sunyi sendiri, maka akan muncul juga cemas itu. Jadi usahakan minimal ada teman cerita. Kalau memang lagi sendiri di rumah, coba cari aktivitas lain yang membuat pikiran kita ini tidak memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jadi kita harus selalu positive thinking. Kalau masalah dalam pikiran selalu terpikir bahwa saya akan mati atau bagaimanapun itu jenisnya, coba kembalikan semua yang Maha Kuasa sama Allah, bahwa Tuhan itu menciptakan seorang manusia. Memang kita ini akan tetap menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi namanya mati seorang manusia atau makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Itu atau kuasa penuh dari Allah yang rahasianya hanya milik Allah. Jadi ya, saya berbagi pengalaman kepada teman-teman, saudara-saudara saya, bahwa cemas ini jangan jadikan sebuah penyakit untuk diri kita sendiri. Kita harus lawan dan berpikir positif. Bila perlu, bagi umat muslim, karena kebetulan saya agamanya Islam, jadi saya menyarankan untuk banyak-banyak berselawat, berzikir, agar pikiran cemas ini bisa teratasi dan bisa hilang. Jadi salawat pun itu insya Allah ada hikmah buat kita semua. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan yang sembuh total, itu pasti butuh proses. Namanya penyakit tidak ada yang instan. Ya, jadi hanya tempat kita, dan jangan menyandingkan antara obat bahwa obat ini tidak
bisa dikatakan bahwa saya minum obat A saya sembuh. Nah, obat ini hanya perantara atau jembatan untuk meminta kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa agar penyakit kita disembuhkan. Obat kimia pun, obat apapun itu, baik herbal maupun kimia, semua harus kita lakukan upayanya. Hanya jangan mengatakan bahwa saya minum obat ini, saya sembuh karena obat ini. Tidak. Intinya minum obat karena Allah atau karena Tuhan. Hanya obat saja ini adalah perantara antara doa kita kepada Allah itu. Jadi saya berharap untuk teman-teman selalu berpositif thinking bahwa cemas atau asam lambung berlebih, cemas berlebih dalam diri kita ini bisa diatasi dengan cara merubah pola pikir kita kembali seperti semula. Kemudian awal merasakan begah di perut, sering kembung, jangan jadikan beban. Pokoknya lapar, makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu rahasia saya mengalami sendiri hal itu, namun saya selalu mengatasinya dengan cara sedikit. Bahkan saya selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk kesembuhan daripada asam lambung atau mahgar ini ya. Namun solusi setelah saya melakukan atau berobat dengan cara kimia atau berobat dokter dalam hal ini tidak ada perubahan, saya melakukan kembali masuk ke dokter ahli jantung. Kenapa saya lakukan hal ini? Karena saya sering merasakan sakit di bagian dada kiri, kemudian terkadang di tulang belikat. Jadi saya curiga jangan sampai jantung. Itulah karena kecemasan berlebih. Jadi saya terbawa arus dari situ. Saya masuk ke dokter lagi. Saya coba check up. Masuk ke dokter ahlinya. Saya tidak melalui Prodia dulu. Gitu ya guys. Setelah itu saya masuk ke dokter. Saya diperiksa EKG. Setelah EKG, dokter ahli mengatakan atau spesialis, beliau mengatakan bahwa coba dulu karena ini hasilnya negatif, jadi saya mencoba menyarankan untuk treatment. Jadi saya coba bertanya, jadi dok, hasil treatment ini bagaimana? Apabila bagaimana, apakah boleh saya kembali? Ya, silakan kembali, itu memang harusnya. Jadi saya coba treatment dulu. Saya treatment kembali ke Prodia lagi. Saya menunggu sampai 1 hari, hasilnya kemudian keluar. Jadi keluar hasil Prodia keluar mengatakan bahwa untuk di bagian jantung saya ini tidak terdapat apa-apa atau negatif. Jadi saya mengatakan tidak perlu lagi saya ke dokter, karena saya melihat hasil antara EKG dengan treatment ini hasilnya sama. Berarti saya harus masuk berpikir di dalam pikiran saya, wah untuk apa saya berobat kimia, bikin banyak sendiri. Saya coba untuk berpikir bahwa saya memang harus mengobati mah saya ini atau ger saya ini dengan cara obat alami atau yang dari tumbuh-tumbuhan, sambil saya combine dengan cara bahwa saya mau pergi ke ahli supranatural atau dengan cara ruqyah. Saya ceritakan sedikit, saya ruqyah, memang saya ini guys parah, saya buang anginnya tidak bisa, nanti dipaksakan, itu pun dalam seminggu terkadang buang angin susah. Kemudian BAB juga pun susah, sangat susah untuk BAB-nya. Bahkan terkadang 3 hari baru bisa BAB, itu pun paksakan baru BAB-nya ini bisa. Kemudian sendawa pun sulit. Jadi saya merasakan hal itu. Jadi saya cuma mengambil inisiatif bahwa ya Allah, saya ingin berobat, saya melakukan untuk ruqyah.
saya meruqyah diri saya, alhamdulillah saya diberikan petunjuk oleh Allah. Selesai ruqyah saya bisa yang namanya sendawa maupun buang angin serta lancar BAB-nya. Tapi rasa begah dengan kembung di perut itu masih tetap saya rasakan. Tapi dengan hasil dari diagnosa dokter, saya combine dengan berobat supernatural atau dengan cara ruqyah, dokter menyarankan di hasil treatment ini untuk olahraga dalam hal ini bukan olahraga besar, olahraga kecil. Jadi solusi saya, karena dulunya saya memang aktifnya di olahraga, yaitu olahraga bulu tangkis sama olahraga sepak bola. Namun karena pekerjaan saya ya dalam kurun waktu 4 tahun sampai 5 tahun mungkin kurang lebih seperti itu, saya berhenti dalam hal ini aktivitas olahraganya. Itu sebelum awal 2020, sebelum saya mengalami yang namanya GERD ini ya guys. Jadi saran saya, kalau teman-teman merasakan yang namanya GERD atau asam lambung berlebih, pikiran cemas, coba sarankan untuk olahraga, jangan suka menyendiri, karena cemas itu apabila kita sendiri yang tidak pernah terpikir akan terpikir oleh kita. Jadi itu yang saya alami, dan saya melakukan hal itu untuk mencegah, yakni tidak selalu berpikir negatif. Saya selalu membawa ke arah positif. Lalu olahraga kecil-kecil itu pun saya habis sudah melakukan treatment atau diagnosa dokter yang mengatakan bahwa saya negatif. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada hal itu. Jadi mungkin cukup dulu ya guys, nanti kami lanjut. Jadi untuk selanjutnya metode-metode yang saya lakukan masih ada, tapi mungkin cukup sekian dulu. Saya berbagi pengalaman tentang cara mencegah yang namanya asam lambung atau penyakit mager. Jadi itu dulu ya guys. Di selanjutnya saudara-saudaraku, video berikutnya kami memberikan petunjuk atau cara saya, metode saya dalam mengatasi yang namanya asam lambung atau GERD ya. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih. Tapi mohon jangan lupa untuk bisa tetap berbagi pengalaman. Saya meminta kepada saudara-saudaraku Mas membantu kami dalam berbagi pengalaman. Jangan lupa untuk di subscribe channel kami, kemudian di like serta komennya, agar kami bisa mengetahui, bisa berbagi pengalaman tentang asam lambung ini ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.